Halo teman-teman, saya Nisha Aflin Munardi akan sedikit membahas tentang iklim komunikasi dasar hubungan personal. Mengapa sih iklim komunikasi menjadi dasar hubungan personal? Apakah cuaca itu berpengaruh dengan semangat diri kita? Murung ketika mendung dan bersemangat ketika cerah? Apakah suasana kita juga berubah-ubah seperti cuaca? Atau bergantung dengan suasana sekitar kita? Nah, mari kita bahas. Definisi iklim komunikasi yaitu keseluruhan peranan atau suasana hati emosional antara orang-orang seperti hangat atau dingin, aman atau membuat aman, nyaman atau canggung, penuh penolakan atau penerimaan, terbuka atau tertutup, yang dibentuk oleh interaksi verbal atau nonverbal. Beberapa contoh iklim komunikasi yang terjadi pada seseorang seperti pengalaman beberapa orang ketika menjadi karyawan baru di sebuah tempat kerja. Ia menjadi merasa berat, kesepian, dan dikucilkan karena belum memiliki teman dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Iklim komunikasi berkaitan erat dengan kepuasan kerja. Kita berteman dengan orang lain demi memenuhi kebutuhan untuk saling diterima dan diakui. Jadi, dengan memahami iklim komunikasi, kita akan paham mengapa kita bisa merasa rileks dan nyaman pada suatu hubungan atau merasa tidak nyaman di hubungan yang lain. Lalu aspek-aspek apa saja yang bisa membentuk kenyamanan di dalam sebuah hubungan personal? Yang pertama adalah investasi, yaitu apa saja yang kita berikan atau kita korbankan untuk tetap bertahan pada sebuah hubungan. Biasanya seseorang bisa menginvestasikan dengan berbagai bentuk, yaitu materi, tenaga, waktu, pikiran, dan perasaan. Interaksi itu sendiri terjadi ketika kita peduli dengan orang lain. Lalu yang kedua adalah komitmen. Komitmen itu bagaimana cara seseorang untuk tetap bersama dalam sebuah hubungan. Ketika seseorang memiliki niat untuk berbagi di masa depan, ia akan membuat sebuah komitmen untuk mengelola hubungan. Mereka bertanggung jawab untuk terus berinvestasi dan peduli pada keterikatan mereka. Lalu yang ketiga ini adalah aspek yang penting, yaitu kepercayaan. Derajat kepercayaan antar rekan, seperti kepercayaan akan rasa nyaman. Kepercayaan ini melibatkan keyakinan pada reliabilitas seseorang dan secara emosional mengandalkannya untuk menjaga kesejahteraan di dalam hubungan. Biasanya kepercayaan ini didapatkan dengan pembuktian bahwa seseorang dapat diandalkan. Selanjutnya adalah membuka diri, yaitu usaha untuk mengungkapkan informasi personal mengenai diri kita yang biasanya tidak disampaikan dengan orang lain. Saling terbuka dengan rekan adalah hal yang penting untuk menunjang kedekatan. Yang terakhir adalah nyaman dengan pertentangan ide. Perbedaan atau ketegangan di dalam suatu hubungan itu adalah hal yang wajar, dan kita dapat menilai kualitas hubungan yang sehat melalui sikap pengertian dan merasa nyaman ketika menghadapi pertentangan ide. Jadi, memahami iklim komunikasi sendiri membuat kita sadar bahwa pola komunikasi kita itu berdampak pada sebuah hubungan, yang mana dampak komunikasi kita ini akan memunculkan situasi-situasi tertentu. Ada dua kemungkinan yang tercipta, yaitu suasana defensif dan suasana suportif. Nah, yang hal terakhir, hal-hal apa aja sih yang menjadi pedoman kita sebagai komunikator dan komunikan yang baik agar iklim dalam komunikasi itu terjalin dengan baik? Salah satunya adalah menggunakan komunikasi yang aktif, baik diri kita maupun dengan orang lain. Lalu mengakui diri kita dan orang lain. Dan memberikan kritik-kritik yang produktif yang dapat membangun komunikasi kita dengan lawan bicara kita agar terjalin harmoni dan baik sejalannya waktu. Nah, itu tadi sedikit penjelasan saya tentang iklim komunikasi dasar hubungan personal. Saya Nisha Aflin Munardi. Bye.